Teman-teman, pernahkah kalian mendengar tentang sebuah tragedi kelam yang pernah mengguncang Indonesia di penghujung era Orde Baru? Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, dan semoga Allah mendengarkan dan mengabulkan semua keinginanmu hari ini. Amin. Sebuah peristiwa yang begitu misterius, penuh dengan ketakutan, dan meninggalkan luka mendalam, yang bahkan sampai hari ini masih terasa perihnya. Ini adalah kisah tentang pembantaian Dukun Santet tahun 1998, sebuah babak gelap dalam sejarah kita yang tak boleh dilupakan. Mari kita kembali ke masa itu, tahun 1998. Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Krisis moneter melanda, ketidakpastian politik mencengkeram, dan masyarakat hidup dalam kecemasan. Di tengah suasana yang serba sulit inilah, sebuah fenomena mengerikan mulai menyebar dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Banyuwangi. Semuanya berawal dari desas-desus. Isu yang beredar dari mulut ke mulut membisikkan tentang adanya dukun-dukun santet yang menjadi penyebab berbagai kesulitan hidup masyarakat. Mereka dituduh mengirim penyakit aneh, menyebabkan gagal panen, hingga berbagai musibah lainnya. Dalam situasi di mana logika seringkali kalah oleh keputusasaan, isu ini jatuh ke tanah yang subur. Ketakutan dan kemarahan masyarakat pun mulai tersulut. Awalnya mungkin hanya berupa tuduhan dan pengucilan. Tapi api itu dengan cepat membesar. Sekelompok orang tak dikenal, yang sering digambarkan berpakaian serba hitam seperti ninja, mulai beraksi di kegelapan malam. Mereka bergerak secara sistematis, mendatangi rumah-rumah warga yang telah ditandai atau dicurigai sebagai dukun santet. Tanpa pengadilan, tanpa pembuktian, eksekusi keji terjadi. Korban tidak hanya terbatas pada mereka yang benar-benar mempraktikkan ilmu gaib, tapi juga tokoh masyarakat, guru ngaji, bahkan orang-orang yang sekadar tidak disukai oleh tetangganya. Sebuah daftar nama konon beredar, menjadi semacam daftar target kematian. Bayangkan ketakutan yang mencekam saat itu. Malam hari bukan lagi waktu untuk beristirahat, tapi menjadi saat paling menakutkan. Warga, terutama para pria, terpaksa berjaga sepanjang malam, mendirikan pos-pos ronda dengan persenjataan seadanya. Suara kentongan yang dipukul bertalu-talu bukan lagi pertanda aman, melainkan jeritan minta tolong di tengah sunyinya malam. Banyuwangi yang dikenal dengan keindahan alamnya sekejap berubah menjadi ladang ketakutan. Yang membuat peristiwa ini semakin misterius adalah identitas para pelaku. Siapakah ninja-ninja ini? Apakah mereka benar-benar warga yang marah? Ataukah ada kekuatan lain yang lebih besar yang sengaja mendalangi semua ini untuk tujuan tertentu? Berbagai teori pun bermunculan. Ada yang menduga ini adalah konflik horizontal murni akibat frustrasi ekonomi. Ada pula analisis yang lebih dalam yang mencurigai adanya keterlibatan pihak ketiga yang ingin menciptakan kekacauan, mengalihkan isu, atau bahkan memiliki agenda politik tersembunyi menjelang reformasi. Tragedi ini tidak berhenti di Banyuwangi. Seperti virus, gelombang kekerasan ini menyebar ke daerah-daerah lain di Jawa Timur, seperti Jember, Pasuruan, hingga ke Jawa Tengah. Pola yang terjadi pun serupa, isu dukun santet, munculnya kelompok misterius, dan daftar target. Ratusan nyawa melayang sia-sia dalam periode yang singkat, meninggalkan keluarga yang hancur dan trauma kolektif yang mendalam. Para aparat keamanan saat itu seolah tak berdaya, atau mungkin juga kebingungan menghadapi sebuah fenomena kekerasan yang begitu terorganisir, namun sekaligus begitu kabur pelakunya. Kini, puluhan tahun telah berlalu, namun pertanyaan-pertanyaan besar mengenai tragedi 1998 ini masih menggantung tanpa jawaban yang pasti. Siapa dalang sebenarnya di balik semua ini? Apa motif mereka?
Dan mengapa keadilan bagi para korban dan keluarganya seolah begitu sulit untuk ditegakkan? Peristiwa ini menjadi pengingat yang menyakitkan bagi kita semua tentang betapa berbahayanya ketika ketakutan, prasangka, dan keputusasaan dibiarkan menguasai akal sehat. Isu yang dibalut dengan kepercayaan mistis dapat dengan mudah dimanipulasi menjadi senjata untuk memecah belah dan menciptakan teror. Kisah ini bukan sekadar cerita horor dari masa lalu. Ini adalah pelajaran penting bagi bangsa kita. Pelajaran tentang pentingnya menjaga nalar kritis, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya, dan yang terpenting, menjunjung tinggi supremasi hukum. Tidak ada seorang pun yang berhak menghakimi dan mencabut nyawa orang lain, apapun alasannya. Setiap tuduhan harus dibuktikan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Mengingat kembali tragedi ini bukan untuk membuka luka lama, melainkan untuk merawat ingatan kita agar hal serupa tidak akan pernah terjadi lagi di bumi pertiwi. Kita harus belajar untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan hati yang jernih, bukan dengan kekerasan yang hanya akan melahirkan lingkaran dendam yang tak berkesudahan. Solidaritas dan empati adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih kuat dan beradab, di mana setiap nyawa dihargai dan dilindungi. Semoga arwah para korban mendapatkan tempat yang layak, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Dan bagi kita semua, mari kita jadikan peristiwa kelam ini sebagai cermin, agar kita senantiasa waspada terhadap segala bentuk upaya yang ingin memecah belah persatuan kita dengan menebar ketakutan dan kebencian. Terima kasih teman-teman sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Ini adalah bagian dari sejarah kita yang harus kita ketahui dan pahami bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama tentang berbagai peristiwa penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.